jangan dianggap kemudian hamil dulu baru menikah. Kalau tidak hamil, tidak menikah. Bukan seperti itu. Om Swastiastu. Para pemirsa Hindu Channel yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal menarik terkait dengan kehidupan berumah tangga, menjelang kehidupan rumah tangga, termasuk sejak paiwahan. Ada 4 kasus yang saya temui. Ini kasus nyata ini yang saya temui dalam perjalanan kehidupan ini terkait dengan paiwahan. Yang pertama adalah ketika dalam sebuah upacara, ya, sebelum upacara dilaksanakan, sementara tamu-tamu sudah siap, kemudian calon pengantin juga sudah siap, kemudian keluarga besar, kemudian sang pemuput juga sudah siap. Tiba-tiba saja calon pengantin wanita ini datang bulan. Nah, tentu kondisi ini disampaikan kepada beliau yang memuput upacara. Nah, dan beliau sendiri kan tidak mungkin membatalkan upacara itu, walaupun peristiwa ini membuat sang calon pengantin cuntake, sebel. Tapi upacara kan tidak mungkin diberhentikan, dibatalkan, tamu sudah banyak. Nah, beliau mengatakan kemudian bahwa itu tidak apa-apa, upacara akan kita lanjutkan, nanti dengan proses penyucian atau prayascita, kondisinya akan netral. Demikian petunjuk dari sang pemuput. Maka upacara pun dilangsungkan sampai selesai. Memang lancar, tidak terjadi apa-apa. Namun kemudian beberapa tahun ke depan itu, ya, akan muncul suatu peristiwa. Ya. Nah, ini yang saya temui adalah anak sulung dari pengantin ini, ya, anak sulung dari rumah tangga ini pada usia 20 tahun, bahkan setelah selesai kuliah, tiba-tiba saja anak perempuan ini, cantik dia, ya, tetapi muncul keinginan untuk selalu bunuh diri, ya, selalu ingin bunuh diri. Dan yang kedua, dia tiba-tiba saja membenci laki-laki. Nah, ini unik ini. Dan kemudian orang tuanya sempat bertemu dengan saya dalam sebuah acara Dharma Tula di Jawa Barat. Kita coba telusuri apa sebetulnya yang terjadi, apa penyebabnya. Ya. Sesungguhnya kalau kita memahami sejak awal bahwa mungkin 3 atau 4 hari setelah upacara paiwahan itu, di mana masa cuntake ini selesai, bisa dilakukan sebuah ritual kecil. Ya, mungkin hanya biakala, ya, mungkin hanya biakala atau prascita sekalian misalnya, dan cuntake itu akan hilang. Kalau ini kelihatannya cuntake terbawa terus sampai anaknya usia 20 tahun dan mengalami kondisi tadi. Ya, jadi sebetulnya sejak 3 hari atau 4 hari setelah paiwahan bisa diselesaikan, itu tidak akan muncul masalah. Nah, akhirnya apa? Karena kemunculannya setelah sekian tahun lamanya, kemudian ya kita melakukan upacara paiwahan ulang, tapi sangat sederhana. Artinya tidak seluruh rangkaian upacara paiwahan yang dulu dilakukan, ya, tidak seperti itu. Dan kita ingin tahu, apa benar setelah kita lakukan ritual kecil ini, kondisi si anak perempuan berubah? Dan nyatanya, iya. Kalau tadinya dia sangat membenci laki-laki atau pria, dia juga selalu ingin bunuh diri, ternyata keinginan bunuh diri itu hilang sampai sekarang. Nah, itu yang pertama. Kasus kedua, yang tidak kalah menariknya adalah pemangku, ya, seorang pemangku yang sudah upacara paiwahan lebih dari 40 tahun. Bayangkan, lebih dari 40 tahun. Nah, sesuai jadwal acara paiwahan itu yang akan dilakukan pagi jam 8. Jadi memang jam 8 itu tamu sudah banyak, keluarga besar sudah berkumpul, sesaji pun juga sudah siap. Ya. Nah, menunggu kehadiran sang pemuput yang cukup lama. Bayangkan, sang pemuput itu
baru bisa hadir pukul 2 dini hari. Bayangkan, sudah berapa jam itu? Berapa jam itu? 10 jam lebih ya. Baru bisa hadir jam 2. Sementara tamu sudah bubar. Sesaji juga sudah tidak tertata dengan baik lagi. Sementara calon pengantin juga sudah lelah, mengantuk, dan lain sebagainya. Jadi kondisi untuk melaksanakan sebuah upacara paiwahan yang sesungguhnya merupakan upacara yang suci, jadi tidak lagi fokus. Namun demikian, toh upacara itu juga dilaksanakan. Tentu tidak ada yang salah, hanya ini masalah waktu. Tapi apakah betul kondisi yang seperti ini tidak memberikan dampak buruk? Nyatanya, setelah 40 tahun kemudian, di mana selama hidup berumah tangga banyak sekali permasalahan yang ada, dan tidak pernah ditelusuri apa yang terjadi, akhirnya muncullah setelah 40 tahun ini gambaran seperti tadi. Lalu apa solusinya? Ya, terpaksa dilakukan upacara pawiwahan ulang. Barulah ada perubahan kehidupan berumah tangga mereka. Ini yang kedua. Menarik memang. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ini begini. Sepasang pengantin, upacara pawiwahannya dilaksanakan di Bali, di mana pengantin wanita ini tadinya berasal dari umat non-Hindu, tapi sudah melalui proses Sudiwadani. Setelah itu pawiwahan di Bali. Nah, dalam perjalanan menuju Jakarta, mereka mampir di Surabaya, di rumah sang mertua yang non-Hindu. Nah, kenapa? Karena rencananya sore itu sang mertua akan melaksanakan resepsi. Karena mungkin beliau tokoh ya. Ada kenduri lah istilahnya begitu. Ada kenduri untuk anaknya ini. Pagi hari, sepasang pengantin ini oleh sang mertua dibawa ke musola. Dibawa ke rumah ibadah non-Hindu. Di sana mereka dilakukan upacara pernikahan secara agama non-Hindu ini. Nah, ini unik. Kemudian sorenya barulah dilaksanakan resepsi. Semuanya berjalan lancar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika mereka sudah punya anak 2 orang laki-laki, mulai terjadi hal-hal yang rawan terhadap 2 anak ini. Seringkali anak-anak ini mengalami kondisi yang membahayakan keselamatannya. Misalnya, pernah sekali waktu hampir ketabrak mobil, hampir ditabrak motor, hampir jatuh ke kali, hampir tenggelam. Nah, lalu apa? Untungnya, mereka selalu diselamatkan oleh sang ibu. Selalu diselamatkan oleh sang ibu. Nah, kemudian satu hari dicoba untuk ditelusuri. Sebetulnya tidak khusus ditelusuri masalah ini ya, masalah lain. Tapi kemudian muncullah masalah ini. Ternyata pawiwahan yang dilakukan di Bali dan pernikahan yang dilakukan di Surabaya itu, dua-duanya gagal. Artinya apa? Saling menggagalkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah yang penting pawiwahan secara Hindu dulu. Yang belakangan silahkan saja. Nanti kan Hindu yang menang. Tidak ada begitu. Atau sebaliknya. Yang penting yang terakhir saja. Biarkan sekarang kita menikah secara non-Hindu. Nanti setelah ke Bali, kita menikah secara Hindu. Hindu yang terakhir. Hindu yang menang. Tidak juga. Ternyata yang namanya upacara pawiwahan, upacara pernikahan mempunyai kekuatan spirit yang sama. 2 kali melakukan upacara seperti yang saya jelaskan tadi, itu akhirnya dua-duanya batal. Luar biasa. Batal, lalu bagaimana dampaknya? Jadi, anak-anak yang 2 itu, yang lahir dan tumbuh itu, seolah-olah lahir dan tumbuh dari pernikahan yang tidak terjadi. Pernikahan yang tidak sah.
Nah ini akhirnya mereka menerima dampak itu. Lalu apa solusinya? Ya, seperti yang kasus sebelumnya, kita ulang lagi paiwahan secara Hindu. Ya, kita ulang lagi, baru menyelesaikan masalah sehingga anak-anak sekarang sudah dewasa dan mereka lancar-lancar saja dalam kehidupannya. Jadi, para pemirsa Hindu Channel, ini poin-poin sebetulnya yang mungkin bisa dijadikan catatan untuk kita sebagai umat Hindu bahwa paiwahan itu bukan sembarangan upacara, merupakan salah satu dari manusianya yang sangat penting karena itu merupakan beranjaknya orang umat Hindu dari tahapan Brahmacari menuju Grihasta, ya, menuju kehidupan berumah tangga. Ini penting sekali. Karena apa? Karena setiap paiwahan itu akan ada pertemuan antara leluhur kedua belah pihak. Jadi ada pertemuan antara leluhur kedua belah pihak dan mereka entah apa yang dibicarakan, kemudian mereka salam-salaman misalnya, maka rumah tangga itu katakanlah direstui oleh leluhur kedua belah pihak. Nah ini yang penting menjadi catatan kita, ya. Ini penting sekali menjadi catatan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, ya, tidak kalah penting dan sekarang menjadi tren ini, menjadi tren. Nah, perlu kita perhatikan semua, khususnya para orang tua dan juga para anak muda ini, jangan menggampangkan, ya. Banyak kasus, mohon maaf ya, saya tidak menyebutkan siapa-siapa, tapi banyak kasus bahwa umumnya ada hamil dulu baru menikah, hamil dulu baru upacara paiwahan. Nah, ini juga hati-hati. Karena apa? Nanti akan ada dampaknya. Tentu ya dampak yang buruk. Kalau baik kita tidak usah bicarakan. Dampak yang buruk terhadap si anak yang hamilnya sang ibu sebelum upacara. Nah ini hati-hati karena seolah-olah ya ini sesuatu yang membingungkan. Siapa yang bingung? Ini terkait dengan sang Numadi, sang Punarbawa. Karena kalau leluhur kita Punarbawa, atau bahasa kerennya reinkarnasi, ya, itu tidak bisa menolak. Inilah badan yang disediakan. Tapi ketika beliau turun, beliau lihat bahwa, loh, badan yang disediakan untuk saya kok seperti ini? Kok tidak didukung oleh sebuah upacara yang resmi, upacara yang sakral? Kenapa seperti ini? Nah, ini tentu membuat atau berdampak kepada anaknya. Ya, kalau yang Punarbawa bingung, anaknya akan lebih bingung lagi nanti. Bukan hanya bingung biasa, tapi juga dia bisa menjadi liar, tidak terkendali, atau juga dia bisa mengalami sakit yang aneh, yang sulit disembuhkan. Ini hati-hati, ya, hati-hati ini. Ya, jangan, walaupun sekarang ngetren, tapi itu tren yang salah sebetulnya. Ya, ini perlu para orang tua ini waspada ini, ya, diingatkan kepada anak-anaknya. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Solusinya apakah tidak ada? Pastilah ada solusinya. Anaknya itu nanti ya harus dilakukan upacara, misalnya pada saat 3 bulan, misalnya sekalian ya, nanti usia sang bayi 3 bulan dilakukan upacara permakluman, atau di Bali dikenal dengan nama dipermaklumkan bahwa si anak ini memang anaknya sang pengantin ini, anaknya sang suami istri ini, memang mereka anaknya. Jadi ada permakluman di sana kepada alam bahwa anak ini memang anak kami, seperti itu. Sehingga dia tidak merasa asing dan sang Punarbawa juga akan memahami bahwa oh iya, saya mendapatkan badan yang sudah diperbaiki dan sudah bagus sekarang, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ibu yang memiliki anak-anak pria ataupun perempuan yang siap untuk menikah, tolong ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap kemudian hamil dulu baru menikah. Kalau tidak hamil tidak menikah. Bukan seperti itu. Tapi hati-hati karena di sini atau dalam setiap upacara pawiwahan itu melibatkan
leluhur kedua belah pihak. Jadi kehidupan sebuah rumah tangga melalui upacara keagamaan yang sah itu juga menjadi tanggung jawab leluhur kedua belah pihak. Bukan hanya leluhur laki-laki atau leluhur perempuan, tapi kedua belah pihak. Makanya dikatakan bahwa pernikahan, perkawinan atau pawiwahan ini merupakan sebuah upacara suci yang tidak hanya bersifat fisik atau skala, tapi juga bersifat metafisik atau niskala. Jadi setiap upacara pawiwahan itu akan menyentuh alam niskala, melibatkan para leluhur. Karena itu merupakan juga bagian dari yang saya katakan tadi, tanggung jawab mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Hindu Channel yang saya hormati, mohon ini diperhatikan atau direnungkan dulu. Sehingga kalau kita semua sayang kepada keturunan kita, jangan biarkan kejadian-kejadian seperti ini, maksud saya kejadian hamil sebelum pawiwahan, dibiarkan. Bahkan janganlah kita mendorong-dorong supaya mereka hamil dulu dengan bahasa ringannya, supaya ada hasil dulu baru kawin, baru pawiwahan. Itu salah dan berdampak buruk kepada keturunan kita. Jadi hendaknya penyampaian ini bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa Hindu Channel yang berbahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Matur Suksema.